kabar? Waalaikumsalam, Bu Yanti. Alhamdulillah baik. Bu Yanti gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Asri, harus tetap semangat. Bu Asri maaf, Bu Asri ada waktu nggak? Iya, ada Bu Yanti. Kebetulan ini lagi ada jam kosong ini. Gimana Bu Yanti? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kalau Bu Asri ada waktu kosong. Iya nih Bu Asri, saya mau menceritakan sesuatu. Oh, gitu Bu Yanti. Nah, kalau misalnya Bu Yanti mau menceritakan sesuatu halnya tentang apa nih Bu Yanti? Iya Bu Asri, jadi saya ingin mencari solusi penyelesaian masalah saya Bu Asri. Oh, baik. Kalau dari tujuan percakapan kita nih, menurut Bu Yanti nanti yang Bu Yanti harapkan itu seperti apa? Hmm, saya ingin menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi ini Bu Asri hari ini nih. Ada kejadian di kelas tadi. Wah, kejadiannya kalau boleh tahu apa nih Bu Yanti? Iya nih Bu Asri, tadi kan saya sedang menerangkan materi IPAS. Nah, ketika saya sedang menerangkan, ternyata di tengah-tengah proses pembelajaran ada anak yang bicara terus. Sudah saya tegur, sudah saya ingatkan, masih saja berbicara sehingga kelas jadi berisik, jadi tidak kondusif Bu Asri. Baik, Bu Yanti tadi kan menyampaikan ada murid yang berbicara pada saat Bu Yanti menjelaskan materi ya. Nah, menurut Bu Yanti, apa yang membuat murid tersebut di kelas Bu Yanti itu seperti itu Bu Yanti? Eh, Mungkin kemungkinan bisa jadi saya tadi memang belum siap materi Bu Asri, jadi kemungkinan materi saya kurang jelas. Bisa jadi juga dia bosan Bu Asri, atau mungkin memang dia sengaja menarik perhatian saya Bu Asri. Baik. Berarti kalau dari pengamatan Bu Yanti ya, berarti anak tersebut itu merasa bosan ya Bu Yanti ya. Kemudian memang anaknya sukanya berbicara terus, seperti itu ya Bu Yanti. Menurut Bu Yanti, kenapa murid tersebut itu berbicara terus Bu? Eh, Menurut pengamatan saya, Bu Asri, sepertinya materi pembelajaran saya kurang menarik dan mungkin juga monoton gitu. Jadi Ana jadi males gitu mendengarkan materi pembelajaran saya, jadi bosan gitu Bu Asri. Berarti anaknya merasa bosan ya Bu di kelas. Nah, kalau misalnya dilihat nih Bu Yanti kondisi yang Bu Yanti harapkan itu sebenarnya pada siswa itu seperti apa Bu? Yang saya harapkan Bu Asri ya, bukan hanya pada siswa tersebut. Jadi kan kejadian ini bisa jadi juga nanti suatu saat ke siswa yang lain gitu. Jadi saya pengennya tuh kelas saya jadi kondusif gitu Bu Asri. Kelas yang kondusif ya, Bu Yanti. Berarti kalau misalnya kelas yang kondusif, biasanya yang Bu Yanti lakukan itu untuk mencapai tujuan tersebut itu bagaimana, Bu? Untuk menciptakan kelas kondusif mungkin saya akan mencoba beberapa strategi Bu Asri. Strateginya kalau boleh tahu seperti apa, Bu? Ya, mungkin pertama saya akan melakukan asesmen. Nah, kemudian dari asesmen tersebut saya akan mengetahui kenapa anak-anak itu ketika saya menerangkan mereka jadi berisik dan berbicara terus. Itu Bu Asri. Oke, baik Bu Yanti. Wah, berarti Bu Yanti sudah punya perencanaan ya untuk ke depannya. Tapi kalau misalnya boleh tahu kira-kira kalau dari perencanaan yang sudah Bu Yanti nantinya mau lakukan itu ada nggak Bu Yanti tantangan yang nantinya menurut Bu Yanti itu dalam Bu Yanti menerapkan strategi tersebut ada nggak Bu Yanti tantangannya? Kemungkinan ada Bu Asri karena kan otomatis saya akan menggunakan strategi hanya untuk siswa yang berbicara terus. Nah, saya juga harus memikirkan strategi lain untuk mengatasi selain murid yang berbicara terus Bu Asri, mungkin ada murid yang bosan atau murid yang menarik perhatian. Jadi saya akan mencari strategi yang banyak untuk pembelajaran di kelas. Wah, baik ya. Berarti Bu Yanti udah punya planning-planningnya nih ya, Bu Yanti ya.
Kemudian kalau tadi Bu Yanti kan mengatakan agar peserta didik yang merasa bosan itu kan Bu Yanti mau melakukan strategi nih. Nah, dari yang Bu Yanti sampaikan, yang Bu Yanti butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa Bu Yanti? Yang saya butuhkan adalah saya akan mengembangkan diri saya, mengembangkan kompetensi saya untuk membuat kelas yang kondusif dengan strategi-strategi pembelajaran yang menarik. Istilahnya yang disenangi oleh murid, Bu Asri. Strategi yang menyenangkan ya Bu Yanti ya nantinya yang mau Bu Yanti lakukan. Kemudian kalau dari Bu Yanti sendiri nih, menurut Bu Yanti, dari faktor mana nih yang paling mendominasi penyebab biasanya siswa itu suka berbicara di kelas? Sepertinya sih yang paling mendominasi itu mereka tidak memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan, Bu Asri. Baik. Berarti kalau misalnya ada siswa yang tidak memahami materi pembelajaran di kelas, menurut Bu Yanti rencana aksi yang nantinya akan Bu Yanti lakukan itu seperti apa? Jadi saya akan membuat atau akan menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media yang menyenangkan, kemudian yang dipahami murid. Selain itu saya juga akan melakukan penguatan positif kepada murid-murid tersebut, Bu Asri. Wah, luar biasa, keren banget nih Bu Yanti nih. Berarti Bu Yanti mau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu Yanti ya. Kemudian tadi penguatan yang positif. Kemudian kalau misalnya metode pembelajaran yang menarik atau model pembelajaran yang menarik yang biasa Bu Yanti terapkan di kelas itu, bagaimana Bu Yanti? Iya Bu Asri, saya pernah mencoba. Jadi ketika saya menerangkan materi pembelajaran tentang tumbuhan, saya ajak anak-anak untuk keluar kelas. Nih kebetulan kan di luar kelas itu kan ada banyak-banyak tanaman dan tumbuhan. Nah, saya akan ajak mereka untuk mengamati satu tumbuhan atau tanaman yang sesuai dengan materi pembelajaran saya. Jadi misalnya mengamati tumbuhan itu mulai dari akar, batang, dahan, daun maupun bunganya Bu Asri. Ah, keren, mantap banget nih. Berarti anak-anak udah langsung belajar secara langsung ya, Bu Yanti ya. Dengan adanya Bu Yanti pernah melakukan metode pembelajaran yang menurut saya itu membuat siswa itu menjadi lebih aktif ya, Bu Yanti ya. Wah, itu keren banget Bu Yanti itu harus diimplementasikan, Bu. Nah, ada lagi Bu Yanti yang mau Bu Yanti lakukan nanti ke depannya? Ya Bu Asri, mungkin anak-anak juga perlu diberi motivasi, kemudian dengan cara diberi penghargaan Bu Asri, walaupun hanya dengan tepuk gujok, tepuk keren, mungkin dengan begitu anak-anak akan menjadi senang. Wah, penguatannya berarti dari tepuk-tepuk yang seperti itu ya, Bu Yanti ya, membuat mereka itu merasa, wah ternyata aku diapresiasi sama guru aku gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat nih Bu Yanti, tadi kan Bu Yanti sudah mau memberikan strategi pembelajaran yang menarik buat anak, kemudian penguatan yang positif. Kalau dilihat seperti itu kan bagus banget ya Bu Yanti. Ada lagi nggak nih Bu Yanti? Kira-kira strategi yang nantinya Bu Yanti akan lakukan gitu? Mungkin untuk saat ini seperti itu Bu Asri, tapi adalah mungkin nanti saya akan menggunakan krisis. Tapi di sini karena anak-anak kan tidak diperbolehkan membawa handphone ya. Jadi nanti saya sistem krisisnya krisis tabok Bu Asri. Jadi di dinding, kemudian saya akan tampilkan pertanyaan-pertanyaan, anak-anak berebut, kemudian memukul dinding. Nah di situ saya akan klik. Nanti kan otomatis kalau dia benar warnanya hijau, kalau salah warnanya merah Bu Asri. Wah, keren banget Bu Yanti, luar biasa banget nih. Berarti Bu Yanti langsung mendapatkan ide-ide ya nanti ke depannya rencana yang mau Bu Yanti lakukan. Nah, kalau misalnya dilihat tadi Bu Yanti sudah menyampaikan seperti itu, berarti gambaran tentang strategi yang nantinya akan Bu Yanti lakukan sudah terlihat jelas ya Bu Yanti ya? Sangat jelas sekali Bu Asri, saya sudah tergambar sangat jelas sekali. Wah,
Bagus nih Bu Yanti, keren banget nih. Saya jadi terinspirasi nih dari Bu Yanti nih, dari ceritanya Bu Yanti. Ternyata Bu Yanti juga sudah menemukan strateginya dengan sendiri gitu ya. Oke, kalau misalnya dilihat nih Bu Yanti kan tadi sudah cerita nih sama saya perasaan Bu Yanti. Sekarang bagaimana Bu Yanti? Wah, saya merasa bersyukur sekali Bu Asri, lega, udah plong gitu. Jadi setelah konsultasi dengan Bu Asri, saya jadi memiliki gambaran. Jadi saya bisa oh seperti ini solusinya nanti ke depannya gitu Bu Asri. Wah, berarti alhamdulillah sharing kita ini bermanfaat ya Bu Yanti ya. Berarti nanti Bu Yanti mau rencana mau mengimplementasikan strateginya itu kapan Bu Yanti? Kira-kira 2 bulan, 3 bulan lah Bu Asri. Oke, itu berarti secara konsisten ya Bu Yanti ya mau melakukannya ya. Oke, Siap Bu Asri. baik. Nanti kalau misalnya Bu Yanti sudah mengetahui hasilnya seperti apa, nanti beritahu saya ya. Jadi nanti ide-ide yang Bu Yanti lakukan bisa menjadi inspirasi juga nih buat saya dari hasilnya nanti. Siap Bu Asri, saya akan menyampaikan ke Bu Asri implementasi yang sudah saya lakukan dan nanti misalnya saya masih ada kekurangan, minta saran dan masukan dari Bu Asri ya Bu Asri ya. Siap, siap Bu Yanti. Makasih juga ya Bu Yanti sudah mau sharing sama saya. Sukses selalu ya Bu Yanti. Bu Yanti juga semangat terus biar nanti Siap, ke depannya anak-anak di kelas itu merasakan kenyamanannya dalam belajar. Mantap Bu siap Bu Yanti. Asri. Terima kasih Bu Asri sudah mendengarkan curhatan saya, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bu Iya, Asri sehat-sehat ya. sama-sama Bu Yanti. Bu Yanti juga sehat selalu ya Bu Yanti. Siap Bu Asri, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.